Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sebutkan dulu ya sumbernya ya, biar elit gitu loh, sesuai dengan tata krama publikasi. Jadi ini tentang badut dan 5 bola. Itu saya kemarin lihat, cari-cari. Ini sebetulnya yang pertama kali menyampaikan itu siapa? Ini saya dengar cerita badut sama 5 bola ini sejak saya lulus kuliah tahun 1992. Itu saya udah dengar ini, tapi tanpa ada pernah yang menyebutkan yang menciptakan metafora ini siapa. Nah, ternyata tadi saya udah ketemu dari seseorang, saya lupa namanya. Itu adalah Coca-Cola former, pendiri Coca-Cola, namanya Pak Brian Dyson. Itu nanti kalau panjenengan menemukan lagi ya sumber sesungguhnya siapa yang menciptakan lelucon ini, tolong tulis di komen ya. Nah, Pak Brian Dyson ini mengatakan bahwa si badut itu memainkan 5 buah bola. Jadi kita, saya, Anda, kita semua itu dalam hidup ini seperti seorang badut yang memainkan 5 butir bola. Itu di juggling gitu, dilempar-lempar ke atas, muter gitu. Itu nggak boleh jatuh karena yang 4 itu kaca, bola kaca. Jadi kalau jatuh itu pecah, nggak bisa diganti. Tapi kalau yang 1 itu karet, jadi yang 1 itu boleh pecah, boleh jatuh. Nanti kalau jatuh malah bisa mumbul lagi, dan mumbulnya bisa lebih tinggi dari tempat berdiri kita. Nah, yang kaca itu apa aja? Yang kaca itu adalah keluarga. Keluarga itu nggak bisa diganti, Pak. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan itu nggak bisa diganti, Pak. Jadi kalau kita kerja demi keluarga, itu benar, Pak. Itu alasan yang paling masuk akal dan paling ideal, itu untuk keluarga. Kalau kita nggak mau dimutasi jauh-jauh karena jauh dari keluarga, itu yang paling valid, Pak, itu. Nah, kesehatan, kita kerja siang malam, nggak ada istirahatnya, nggak pernah istirahat, lupa makan, lupa minum, lalu kita kena ginjal, itu mahal, Pak. Bahkan itu nunggu onderdil yang cocok dengan struktur tubuh kita. Kalau nggak cocok bisa meninggal, Pak. Jadi urusan kesehatan ini nggak ada gantinya, Pak. Jadi kalau kita berjuang tetap menjaga kesehatan. Jadi work life balance. Jadi kerjaan dan kehidupan itu harus imbang. Ada kerja kerasnya, ada mikir kerasnya, ada istirahatnya. Itu. Berjuang untuk perusahaan, tapi jangan lupa juga berjuang untuk keluarga. Nah, jadi kesehatan itu nggak ada gantinya. Persahabatan di sini adalah dalam arti kata yang terkait dengan jaringan
persahabatan yang ada untung ruginya, persahabatan yang ada manfaatnya. Ya termasuk persahabatan informal, itu kan bisa untuk curhatan, bisa untuk minta pengayem-ayem, minta wejangan gitu kan, tukar pikir, itu penting. Dan persahabatan yang bersifat muamalah, perdagangan, bisnis, referensi, rekomendasi, ini juga itu nggak ada gantinya Pak. Susah, kalau udah putus itu cari gantinya susah. Nah, yang keempat, ini adalah integritas. Dimaksud integritas di sini adalah termasuk keimanan. Jadi kita iman kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu kita hilang keimanan kita, itu udah wassalam. Kita nggak punya kehidupan Pak. Jadi ini penting sekali, termasuk di dalamnya adalah integritas dalam pekerjaan, integritas dalam bergaul. Jadi apa yang diomongin sama dengan yang dilakukan gitu. Jadi integritas. Nah, sementara pekerjaan itu fleksibel Pak. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu takut atau over takut ya, very takut gitu ya dengan pekerjaan Anda. Anda resign nggak masalah, Anda kena PHK nggak ada masalah. Jadi yang penting ketika kita dikeluarkan karena kesalahan kita, ya kita cepat-cepat mau belajar, kita cepat-cepat memperbaiki diri, kita cepat-cepat berubah menjadi lebih baik. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah salah Pak. Ini kalau keluarnya karena kesalahan, ya. Tapi orang yang salah kemudian memperbaiki dirinya. Nah, ini kita kadang-kadang terlalu terbawa dengan rutinitas. Jadi kita takut keluar, seolah-olah tidak ada dunia lain selain di perusahaan ini, di perusahaan tempat Anda bekerja. Padahal di luar sana masih banyak peluang, untuk orang-orang yang giat, untuk orang-orang yang punya inisiatif, untuk orang-orang yang punya keberanian. Jadi kalau untuk orang-orang yang penakut, orang-orang yang takut keluar dari zona nyaman, itu ya dunianya di situ-situ aja gitu. Nah, untuk orang yang punya skill, untuk orang yang udah punya kesaktian, kalau zaman dulu itu udah punya kesaktian, yang punya skill itu nggak khawatir Pak, dikeluarkan nggak khawatir, resign juga berani dia punya cukup senjata untuk dipakai di tempat yang baru. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.